Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kali ini adalah pertemuan pertama kita, maka di sini Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Nur Rahmasari. Di kelas 10 ini Ibu mengajar atau mengampu mata pelajaran fikih. Pada bab pertama kita akan membahas tentang konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Untuk kompetensi dasar akan Ibu bacakan, yaitu menganalisis konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Jadi setelah selesai materi ini, Ibu harap kalian bisa menganalisis konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Yang pertama, pengertian fikih. Bisa dilihat, menurut bahasa, kata fikih merupakan bentukan dari kata fikhum yang berarti pemahaman secara mendalam yang membutuhkan pergerakan potensial akal. Nah, di sini untuk pengertian fikih banyak sekali para ahli dari ahli fikih ataupun fuqaha, kemudian para ahli usul mengemukakan pendapatnya masing-masing, akan tetapi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ilmu fikih adalah salah satu bidang keilmuan dalam syariah Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik menyangkut individu, masyarakat, maupun hubungan manusia dengan penciptanya. Nah, untuk aspek hukum fikih itu sendiri meliputi hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Di samping itu pula terdapat aspek hukum sah, batal, benar, salah, berpahala, dan tidak berpahala. Fikih Islam mencakup seluruh perbuatan manusia, mengingat kehidupan manusia meliputi segala aspek. Nah, fikih Islam bersifat mengayomi keseluruhan kemaslahatan manusia dan mencegah timbulnya kerusakan di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu, fikih Islam hadir untuk memperhatikan aspek tersebut dan mengatur seluruh kebutuhan manusia beserta hukum-hukumnya. Sekarang sejarah perkembangan fikih. Di dalam sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Daud Ali SH dengan judul Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, mengungkapkan bahwa tahapan perkembangan hukum Islam terdiri dari 5 fase, yaitu yang pertama, masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian kedua, masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, masa pembinaan, pengembangan, dan pembukuan. Yang keempat, masa kelesuan pemikiran Islam. Dan terakhir, yang kelima, masa kebangkitan kembali. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, masa Nabi Muhammad SAW. Ini terjadi pada tahun 610 Masehi sampai dengan 632 Masehi. Periode Nabi Muhammad SAW ini dimulai sejak fase kerasulan Sayyidina Muhammad SAW sampai wafatnya beliau. Pada periode itu, kekuasaan penentuan hukum sepenuhnya berada di tangan Rasulullah SAW. Sumber hukum ketika itu adalah Al-Quran dan Rasulullah sendiri sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada masa Rasulullah ini terdapat 2 fase, ya. Yang pertama, fase pertama atau disebut periode Mekah yang lebih banyak membahas masalah akidah. Dan fase yang kedua, periode Madinah.
Nah, pada fase ini mulai disyariatkannya hukum-hukum tentang ibadah keseluruhannya seperti perintah puasa, zakat, haji, dan sholat. Selain itu disyariatkan hukum tentang perkawinan, talak, waris, utang piutang, pidana, dan lain-lain. Periode Madinah ini disebut juga oleh ulama fikih sebagai periode revolusi sosial, agama, dan politik. Kenapa di fase pertama atau periode Mekah yang lebih banyak membahas masalah akidah? Karena di awal ya perjuangan Islam, Rasulullah mensyiarkan agama Islam itu masyarakatnya akidahnya itu belum menyembah kepada Allah, maka difokuskan untuk masalah akidah karena mereka masih banyak yang menyembah berhala, patung, dan lain sebagainya. Nah, untuk fase kedua di periode Madinah ini itu lebih luas lagi pembahasannya, yaitu menyangkut tentang perintah puasa, zakat, haji, dan sholat, kemudian tentang perkawinan, talak, waris, dan lain sebagainya. Kenapa kok semakin meluas? Karena pengikut daripada agama Islam pada periode Madinah ini sudah mulai banyak gitu. Kita lanjutkan. Setelah Rasulullah SAW wafat, masalah yang timbul dirujuk kepada para sahabat. Mereka mampu mengistinbat hukum yang diambil dari dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah karena penguasaan bahasa Arab yang baik, mempunyai pengetahuan mengenai asbabun nuzul ayat atau sebab wurud al-hadis, dan merupakan para perawi hadis yang ingatannya masih segar karena masih berdekatan waktunya dengan Rasulullah SAW ketika masih hidup. Kemudian ketika sekiranya tidak menemui ketetapan hukum tentang sesuatu masalah, mereka akan berijtihad dengan menggunakan kaidah qiyas. Sekiranya mereka mencapai kata sepakat dalam sesuatu hukum, maka berlakulah ijma' atau kesepakatan. Maka ketika Rasulullah wafat, ya, masalah yang timbul itu akan dirujuk kepada para sahabat. Kenapa kepada para sahabat? Karena mereka itu mampu mengistinbatkan hukum yang didasarkan atau diambil dari dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka juga menguasai bahasa Arab yang baik karena mereka hidup di Jazirah Arab atau di tanah Arab. Kemudian pengetahuan tentang sebab-sebab turunnya ayat atau sebab turunnya hadis itu mereka ngerti karena ketika Rasulullah masih hidup, mereka sering berjumpa atau menjumpai secara langsung. Selanjutnya, pada akhir kurun kedua hijrah, keadaan umat Islam semakin berubah. Jumlah umat Islam bertambah banyak sehingga menyebabkan terjadi percampuran antara orang Arab dan bukan orang Arab. Nah, atas hal tersebut, masalah yang timbul di lingkungan mereka semakin banyak dan luas yang tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kondisi sosial semacam ini menyebabkan para ulama mulai menyusun kaidah-kaidah tertentu yang kemudian dinamakan ilmu usul fikih. Ilmu tersebut disusun sebagai satu ilmu yang tersendiri di zaman keemasan Islam, yaitu yang terjadi pada masa Bani Abbasiyah, ya, Khalifah Abbasiyah. Di dalam sebuah kitab yang berjudul Ar-Risalah karya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau kita kenal sebagai Imam Syafi'i, yang membahas tentang Al-Quran dan As-Sunnah dari segi kehujahan serta kedudukan kedua-duanya sebagai sumber penentuan hukum. Yang kedua, masa Khulafaur Rasyidin. Ini masa para sahabat, terjadi pada tahun 632 sampai 662 Masehi.
Periode ini dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai Muawiyah bin Abu Sufyan memegang tampuk pemerintahan Islam. Sumber fikih pada periode ini di samping Al-Quran dan As-Sunnah juga ditandai dengan munculnya berbagai ijtihad para sahabat. Nah, para ulama telah menyebutkan bahwa dari praktik Khulafaur Rasyidin itu terdapat perluasan dasar Islam, juga al-qiyas dan al-ijma', serta sumber hukum Islam yang dipakai pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada periode ini, untuk pertama kali para fuqaha atau ahli fikih berbenturan dengan budaya, moral, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam suatu masyarakat yang majemuk. Kenapa berbenturan? Di sini dikatakan ya, masyarakatnya sudah majemuk, artinya sudah banyak. Tadi kan terdiri dari orang Arab dan bukan non-Arab yang memiliki budaya atau tradisi masing-masing gitu. Selanjutnya nomor 3, masa pembinaan, pengembangan dan pembukuan. Ya, masa pembinaan, pengembangan dan pembukuan ini terjadi pada abad 6 sampai 10 Masehi. Dimulai dari abad 7 sampai 10 Masehi pada masa Khalifah Bani Umayyah dan Khalifah Abbasiyah. Masa Abbasiyah adalah masa keemasan Islam, di mana ciri khas yang menonjol pada periode ini adalah semangat ijtihad di kalangan ulama, sehingga berbagai pemikiran tentang ilmu pengetahuan semakin berkembang. Nah, pengembangan ilmu pengetahuan tersebut dipicu oleh dua orang khalifah besar Abbasiyah, yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid dan Khalifah al-Ma'mun, di mana keduanya sangat menjunjung tinggi perkembangan sains, kemudian logika, rasionalitas, serta menjaga kemajuan ilmu pengetahuan dan meneruskan perkembangan ilmu yang telah diraih oleh bangsa India, Persia, dan Bizantium. Para penguasa awal dinasti Abbasiyah sangat mendorong untuk melakukan ijtihad dalam mencari formulasi fikih guna menghadapi persoalan sosial yang semakin kompleks ya. Seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa masyarakat yang semakin luas, banyak memeluk Islam, kemudian persoalan-persoalan itu pasti muncul, semakin kompleks atau semakin rumit, maka diperlukan ijtihad karena tidak semua masalah atau persoalan itu ya tertuang dalilnya dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, maka diperlukan ijtihad. Khalifah Harun ar-Rasyid meminta Abu Yusuf untuk menyusun buku yang mengatur masalah administrasi, keuangan, ketatanegaraan, dan pertanahan. Maka Abu Yusuf tersebut menyusun buku dengan judul Al-Kharaj. Kemudian ketika Abu Ja'far al-Mansur menjadi khalifah, ia juga meminta Imam Malik untuk menulis kitab fikih yang dijadikan pegangan resmi pemerintah dan lembaga peradilan. Maka tersusunlah buku yang berjudul Al-Muwatta, yang artinya yang disepakati. Pada periode keemasan ini, pertentangan antara ahlul hadis dan ahlul ra'yi sangat tajam sehingga menimbulkan semangat berijtihad bagi masing-masing aliran. Pertentangan kedua aliran tersebut ya baru mereda setelah murid-murid dari kelompok ahlul ra'yi berupaya membatasi, mensistematisasi, dan menyusun kaidah ra'yu yang dapat digunakan untuk mengistimbatkan hukum. Upaya pendekatan lainnya juga dilakukan oleh ulama masing-masing mazhab. Untuk periode keemasan juga ditandai dengan dimulainya penyusunan kitab fikih dan usul fikih. Di antara kitab fikih yang paling awal disusun adalah Al-Muwatta, karya Imam Malik. Kemudian disusul Al-Um oleh Imam Syafi'i, murid daripada Imam Malik. Kemudian Zahir Ar-Riwayah dan An-Nawadir oleh Imam Syaibani.
Kitab usul fikih pertama adalah Ar-Risalah, karya Imam Syafi'i. Teori usul fikih dalam masing-masing madhab pun bermunculan, seperti teori qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah, serta masih banyak lainnya. Kita lanjutkan pengembangan pengetahuan Baitul Hikmah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun memperluas institusi pendidikan Baitul Hikmah yang didirikan ayahnya sebagai akademi ilmu pengetahuan pertama di dunia, yang diperluas hingga menjadi lembaga perguruan tinggi, perpustakaan, dan tempat penelitian. Lembaga lain yang didirikan Al-Ma'mun adalah Majalis Al-Munazarah, yang menjadi kekuatan penuh kebangkitan timur, di mana Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan ilmu pengetahuan dan puncak keemasan Islam. Pada masa kepemimpinan Al-Ma'mun, kegiatan penerjemahan mendapat sorotan yang tinggi, terutama penerjemahan naskah-naskah ilmu pengetahuan dan filsafat tradisi Yunani, serta karya-karya kuno dari Yunani dan Syria, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, seperti pada bidang kedokteran, astronomi, matematika, dan filsafat alam secara umum. Para penerjemah ini mendapatkan honor yang tinggi ya, karena jasanya yang telah menerjemahkan berbagai bidang ilmu dari bahasa masing-masing negara asal ke dalam bahasa Arab. Pada masa kekhalifahannya, Al-Ma'mun melegitimasikan paham Mu'tazilah sebagai mazhab negara yang menggunakan akal sebagai dasar memahami dan memecahkan persoalan teologi. Paham ini juga merintis pemahaman teologi Islam secara detail dan bercorak filosofis yang memunculkan filsafat Islam. Selanjutnya masa Al-Mutawakkil dan detik kehancuran Bani Abbasiyah. Tadi dikatakan bahwa masa keemasan Islam itu ketika dipimpin oleh dua orang khalifah, Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Ketika sudah berganti khalifahnya menjadi Al-Mutawakkil ya, setelah Al-Ma'mun ini kan kepemimpinan dinasti Abbasiyah di ujung waktunya, yaitu pada masa Khalifah Al-Mutawakkil. Model pemikirannya cenderung ahlus sunnah. Sebelum lengser dari jabatannya, Al-Mutawakkil sudah merencanakan bahwa sebelum dirinya wafat, ia akan memberi mandat kepemimpinan kepada anak-anaknya. Yang pertama kepada Al-Muntasir, kemudian kepada Al-Mu'tas dan Al-Mu'ayyad. Namun, mandat tersebut tidak berjalan dengan semestinya karena sebab tertentu, sehingga akhirnya Al-Mutawakkil wafat karena dibunuh dan digantikan oleh Al-Muntasir yang kemudian tidak bertahan lama juga sebab dibunuh. Mulai dari peristiwa tersebut, cikal bakal dinasti Abbasiyah runtuh dan masih banyak faktor eksternal lain sebagai penyebab keruntuhannya. Tuh. Untuk sebab-sebab kenapa bisa dibunuh, ada apa, nanti kalian bisa baca dalam modul yang akan Ibu bagikan. Yang keempat, masa kelesuan pemikiran Islam. Ini terjadi pada abad ke-10 sampai dengan 19 Masehi. Lama sekali ini. Ada 3 hal yang dibahas pada masa kelesuan pemikiran Islam. Yang pertama, kelesuan berpikir dan faktor kemunduran. Yang kedua, kemunduran atau periode tahrir, takhrij, dan tarjih dalam mazhab fikih. Dan yang ketiga, taklid pada periode kemunduran fikih. Kita bahas satu-satu. Kelesuan berpikir dan faktor kemunduran. Menurut Profesor Dr. Muhammad Daud, ada 4 faktor penyebab kemunduran hukum Islam. Yang pertama, pecahnya kesatuan wilayah Islam dengan munculnya beberapa negara baru. Kemudian ketidakstabilan politik, pecahnya kesatuan dan pemerintahan Islam, timbulnya gejala kelesuan berpikir di mana-mana.
Kemunduran, periode tahrir, takhrij, dan tarjih dalam mazhab fikih. Yang dimaksud dengan tahrir, takhrij, dan tarjih adalah upaya yang dilakukan ulama masing-masing mazhab dalam mengomentari, memperjelas, dan mengulas pendapat para imam mereka. Periode ini ditandai dengan melemahnya semangat ijtihad di kalangan ulama fikih. Karena ulama pada periode ini mereka hanya mengomentari, memperjelas, dan mengulas pendapat para imam mereka, sehingga mereka malas untuk berpikir atau berijtihad, hanya berpegang pada satu mazhab saja yang mereka yakini. Mustafa Ahmad Az-Zurqa mengatakan bahwa dalam periode ini pertama kali muncul pernyataan bahwa pintu ijtihad telah tertutup karena 3 faktor. Yang pertama, dorongan para penguasa kepada para hakim atau qadhi untuk menyelesaikan perkara di pengadilan dengan merujuk pada salah satu mazhab fikih yang disetujui khalifah saja. Yang kedua, munculnya sikap ta'assub al-mazhabi yang berakibat pada sikap kejumudan dan taklid di kalangan murid imam mazhab. Yang ketiga, munculnya gerakan pembukuan pendapat masing-masing mazhab yang memudahkan orang untuk memilih pendapat mazhabnya dan menjadikan buku itu sebagai rujukan bagi masing-masing mazhab sehingga aktivitas ijtihad terhenti. Nah, ini diingat-ingat 3 faktor ya yang menguatkan alasan kenapa bisa muncul pernyataan bahwa pintu ijtihad telah tertutup menurut Mustafa Ahmad Az-Zurqa. Kemudian taklid pada periode kemunduran fikih. Masa periode kemunduran fikih dimulai pada pertengahan abad ke-7 Hijriah sampai munculnya majalah Al-Ahkam Al-Adiyah pada 26 Sya'ban 1293. Periode ini dalam sejarah perkembangan fikih dikenal juga dengan periode taklid secara membabi buta. Pada masa itu, ulama fikih lebih banyak memberikan penjelasan terhadap kandungan kitab fikih yang telah disusun dalam mazhab masing-masing, baik berbentuk mukhtasar atau ringkasan dari buku-buku yang mu'tabar dalam mazhab atau hasyah dan takrir, tanpa menguraikan tujuan ilmiah. Taklid buta, ini ikut-ikutan dengan tidak mau memandang pendapat daripada mazhab lain. Pada akhir periode ini muncul gerakan kodifikasi hukum fikih Islam sebagai mazhab resmi pemerintah. Hal itu ditandai dengan prakarsa pihak pemerintah Turki Utsmani seperti majalah Al-Ahkam Al-Adiyah yang merupakan kodifikasi hukum perdata yang berlaku di seluruh kerajaan Turki Utsmani berdasarkan fikih mazhab Hanafi. Terakhir, masa kebangkitan kembali yang terjadi pada abad 19 Masehi sampai dengan sekarang. Nah, tadi kan dari fase 1, 2, 3, 4 ya, dari fase Nabi Muhammad, kemudian Khulafaur Rasyidin, kemudian pembinaan, pengembangan dan pembukuan sampai dengan kelesuan. Sekarang bangkit kembali. Setelah mengalami kelesuan berabad-abad lamanya, pemikiran Islam mulai perlahan-lahan berusaha untuk bangkit kembali. Kondisi itu dipicu sebagai reaksi terhadap sikap taklid di lingkungan umat Islam yang semakin besar. Inovasi ilmu pengetahuan merosot, kehancuran dan kemunduran umat Islam di berbagai lini kehidupan makin terasa berat dan lemah. Oleh sebab itu, muncullah gerakan-gerakan baru Islam yang menyarankan kembali untuk membangun peradaban Islam dan kembali berijtihad sebagaimana dilakukan oleh para ulama pendahulu. Adapun para tokoh pembaru seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, kemudian Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh dan Rashid Ridho bersepakat dalam gerakan pembaharuan hukum Islam. Untuk apa? Yaitu untuk menyuarakan melawan sikap taklid dan fanatisme mazhab di lingkungan umat Islam.
Meskipun belum membuahkan sebuah pemikiran baru di bidang hukum Islam, namun transformasi pembaharuan hukum Islam telah tampak dan tetap bergulir di lingkungan para ulama Islam. Alhamdulillah selesai sudah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk kita menyimpulkan bahwasanya kita sebagai pembelajar harus mendalami ya ilmu fikih, karena ini sangat penting ya. Ilmu fikih ini yang akan jadi pedoman kita untuk ya beribadah, bermuamalah dan lain sebagainya. Untuk lebih lengkap penjelasannya, nanti Ibu akan share modul di grup WA. Jadi kalian baca-baca untuk menambah wawasan ya. Ya, sekian dari Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.